pakar dan spesialis metafisika, hubungan diri sejati dengan Tuhan semesta alam, ilmu sejati, ingsun sejati, daya kodrat sejati, terangkum dalam sebuah keilmuan sejati, membentuk karakter berilmu tinggi, tetap rendah hati, setia pada nusa dan bangsa, terutama dengan agama, semua dikemas di dalam channel Bas Salim. Selamat berinteraksi. Dapatkan hadiah dari kami, berupa sebuah kenangan dari Mahakarya, yaitu kulit kijang 100% original. Hadiah ini adalah sebuah koleksi pribadi Mbah Salim, yang didapatkan sejak tahun 2012, di sebuah pedalaman, yang mana harganya tak ternilai. Dapatkan hadiah ini untuk satu orang, dan pengumuman selanjutnya kapan dimulai, tunggu saja kabar beritanya. Semoga saudara beruntung. Simak video ini sebaik-baiknya, step by step, agar memahami yang saya sampaikan, agar ilmu yang saudara pelajari, utuh dan berkah. Bila langsung menyekip videonya, ibarat air setengah matang. Ilmu yang baik itu, dipahami maknanya sampai utuh. Semua tergantung saudara, pilih yang mana. Inilah kiblat segala kunci ilmu, yaitu karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dilahirkan di Naif, Jailani, Irak, pada tanggal 1 bulan Ramadan, tahun 470 Hijriah, bertepatan dengan 1077 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir, tahun 561 Hijriah, bertepatan dengan 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Pada malam hari, saat beliau dilahirkan, ada 5 karomah yang luar biasa yang menyelimuti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sejak dilahirkan saja, sudah mempunyai karomah tinggi. Maka tak heran, beliau ini adalah rajanya ilmu, rajanya para wali, dan rajanya para ulama di seluruh dunia. Perlu diketahui, ilmu apapun, baik itu ilmu karomah, ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, maupun makrifat, ilmu kanuragan, ilmu kesaktian, ilmu tenaga dalam, ilmu indera keenam, ilmu gaib, menembus alam gaib, semuanya berkiblat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Diberikan karunia yang luar biasa oleh Allah subhanahu ta'ala kepada beliau, dan tidak heran bila segala isi tawasul, segala isi amalan, segala isi wiritan keilmuan pasti merujuk ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka untuk itu, para saudara-saudara yang mendalami ilmu kebatinan tanpa mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terasa hambar, bagaikan sayuran tanpa garam. Dan selanjutnya, apa saja 5 karomah yang menyelimuti dan mengiringi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat beliau dilahirkan? Berikut 5 karomah tersebut, antara lain: yang pertama, ayah Syekh Abdul Qadir, yaitu Abi Sholih Musa Janki, pada malam hari bermimpi dikunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diiringi para sahabat dan imam mujtahidin serta para wali lainnya. Rasulullah bersabda kepada Abi Sholih Musa Janki, "Wahai Abi Sholih, kamu akan diberi putra oleh Allah. Putramu bakal mendapat pangkat kedudukan yang tinggi di atas pangkat kewalian, sebagaimana kedudukanku di atas pangkat kenabian. Dan anakmu ini termasuk anakku juga, kesayanganku dan kesayangan Allah." Kedua, setelah kunjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir, "Nanti kamu akan mempunyai putra dan akan menjadi Sultanul Aulia. Seluruh wali selain Imam Maksum, semuanya di bawah pimpinan putramu." Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan menolak untuk menyusu, baru menyusu setelah berbuka puasa. Bisa dibayangkan betapa cerdasnya beliau saat masih balita. Keempat, di belakang pundak Syekh Abdul Qadir tampak telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah
yang akan menunggang buruk pada malam Miraj. Kelima, pada malam saat dilahirkan, Syekh Abdul Qadir diliputi cahaya, sehingga tidak seorang pun yang mampu melihatnya. Sedang usia ibunya, waktu melahirkan, ia berusia 60 tahun. Ini juga sesuatu hal yang luar biasa. Demikian 5 karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat masih balita. Dan berikut, karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saat menjadi gelandangan, pernah mengalami musim paceklik di Baghdad. Saat itu, ulama yang menganut mazhab Imam Ahmad ini sampai memakan sisa-sisa makanan di tempat sampah. Dalam keadaan yang sangat lapar, beliau keluar untuk mencari makanan. Namun, setiap sampai ke tempat sampah, selalu ada orang lain yang mendahuluinya. Jika Syekh Abdul Qadir Jailani melihat orang-orang fakir berebut makanan di tempat sampah, maka beliau memilih meninggalkan tempat itu. Dan hal itu terus berlaku saat menemukan sebuah tempat pembuangan. Di situ juga akhirnya tidak memperoleh makanan. Dengan langkah lunglai, karena merasa sangat lapar, beliau akhirnya berjalan hingga sampai di Masjid Yasin, yaitu di sebuah daerah di Baghdad. Karena sudah tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan karena lapar, dan beliau memilih duduk di dekat masjid tersebut. Di saat yang sama, datanglah seorang pemuda ke masjid dengan membawa roti. Dia duduk dan mulai makan. Karena rasa lapar yang menusuk, setiap pemuda itu mengambil suapan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani ingin membuka mulut, meski beliau terus berusaha menahannya. Pada akhirnya, pemuda itu pun menoleh ke arah Syekh Abdul Qadir Jailani, seraya mengatakan, "Bismillah ya Syekh," dengan maksud ingin memberi suapan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani menolak. Namun pemuda itu terus-menerus memaksa. Hingga akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani memakan sedikit dari apa yang diberikan. Setelah itu, si pemuda pun bertanya, "Siapa engkau? Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau tinggal?" Syekh Abdul Qadir Jailani pun menjawab, "Saya pencari ilmu dari negeri Jilan." Si pemuda pun membalas, "Saya juga dari Jilan. Apakah engkau mengenal seorang pemuda dari Jilan yang namanya Abdul Qadir, cucu dari Abu Abdullah As-Sumai yang ahli zuhud?" Syekh Abdul Qadir pun menjawab, "Itu adalah saya." Mendengar jawaban itu, si pemuda pun terperangah dan terkejut. "Demi Allah, saya sampai di Baghdad dengan sisa-sisa uang yang saya miliki, dan saya telah mencari-cari di mana keberadaanmu, namun tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Sampai akhirnya, uang saya habis. Hingga 3 hari ini, saya tidak makan. Dengan terpaksa, saya menggunakan uang yang dititipkan untukmu untuk membeli roti ini. Makanlah, sesungguhnya ia milikmu." Syekh Abdul Qadir Jailani pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Pemuda itu pun menjelaskan bahwa ibu Syekh Abdul Qadir Jailani telah menitipkan kepadanya 9 dinar untuk disampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan uang itu pun sudah berkurang untuk dibelikan roti. Syekh Abdul Qadir Jailani pun merelakannya dan memberikan kepada pemuda itu sisa roti serta sebagian dinar. Meski menolak untuk meminta-minta, tetap memperoleh rezeki. Bahkan di saat yang sama, beliau malah memberikan sedekah kepada orang lain. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menghidupkan kembali tulang-tulang ayam yang mati. Pada suatu ketika, ada seorang ibu bersama dengan putranya bertamu kepada Syekh Abdul Qadir. Tujuannya adalah supaya anaknya dididik agar mampu mengikuti amalan orang saleh. Lalu, Syekh berkata, "Ketika kamu ingin menuntut ilmu, maka harus berani menjauh dari kenikmatan dunia, tidak banyak tidur. Jangan menuruti hawa nafsu." Selang beberapa waktu kemudian, orang tua anak tersebut kembali menjenguk anaknya, tapi sayangnya, kondisi anaknya sudah berbeda dengan yang dulu. Badannya semakin kurus, dan makanannya hanya menggunakan kubsa syair, roti kering.
Secara spontan, ibunya pergi kepada Syekh dan menanyakan keadaan anaknya. Setelah sampai di rumah Syekh, ibu tersebut mendapati Syekh Abdul Qadir selesai makan daging ayam yang cukup besar. Ia melihat Syekh masih menggenggam tulang paha ayam. Sang ibu bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, tolong jelaskan apa hikmah dari perbedaan makanan yang Syekh makan dengan makanan anak saya? Mengapa anak saya hanya makan roti kering, sedangkan Syekh sendiri makan ayam?" Seketika Syekh mengambil tulang-tulang ayam tersebut, dan Syekh berkata, "Hai tulang-tulang sekalian, jadilah ayam utuh, seperti sedia kala. Dengan izin Allah Ta'ala, yang bisa menghidupkan apa saja yang sudah mati, dalam sekejap, tulang-tulang tersebut menjadi ayam seperti semula." Ayam tersebut berkokok aneh, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Syekh Abdul Qadir Waliullah. Seketika, Syekh Abdul Qadir berkata kepada ibu tersebut, "Jika anakmu bisa melakukan seperti aku, maka silahkan makan apapun yang anakmu suka." Dari kisah tersebut, dapat diambil hikmah. Untuk penuntut ilmu, diharuskan untuk menjauhi kenikmatan dunia yang menyebabkan kita lupa apa yang menjadi tujuan kita dalam belajar. Dianjurkan pula bahwa untuk tirakat dalam menuntut ilmu sebagai ajang mendekatkan diri kepada yang mempunyai lautan ilmu, yaitu Allah Subhanahu Ta'ala. Syekh Abdul Qadir melalui ceritanya ini memberi pelajaran kepada kita agar seorang yang lagi belajar atau menuntut ilmu apapun berusaha untuk menjauhi kenikmatan dunia yang dapat mengganggu proses belajar. Untuk itu, bagi saudara-saudara semuanya, bahwasanya puncak dari segala ilmu, apapun ilmu yang saudara miliki, baik itu ilmu spiritual, supranatural, metafisika gaib, dan lain-lainnya, semuanya merujuk ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenalilah beliau, carilah referensi-referensi tentang beliau, agar ilmu saudara semakin menjiwai di hati. Apapun ilmu saudara, yang pastinya merujuk ke tawasul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tanpa tawasul kepada beliau, seakan-akan ilmu yang kita miliki hambar jadinya. Itulah sebabnya, di channel Mbah Salim, mengungkap rahasia spiritual, amalan, yang mana ilmu tersebut merujuk dan berkiblat kepada Syekh Qadir Al-Jailani, rajanya para wali, rajanya para ulama, sangat ditakuti oleh bangsa lelembut dimanapun berada. Dan nantikan hakikat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam sesi berikutnya. Semakin memahami tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berarti saudara semakin menjiwai dalam dunia supranatural. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi saudara semuanya, dimanapun berada. Demikian keilmuan yang bermanfaat ini kami ijazahkan, semoga ilmu ini ada faedahnya bagi saudaraku semuanya. Bersama channel Mbah Salim, jangan lupa untuk selalu ikutin video-video kami terbaru. Terima kasih. Amin amin, ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.